Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang forward, future, and swap contract. Yang pertama adalah pengertian kontrak forward. Kontrak forward adalah perjanjian antara dua pihak untuk membeli atau menjual aset pada harga yang telah disepakati di masa depan. Kontrak ini tidak diperdagangkan di bursa dan memiliki risiko default yang lebih tinggi. Sedangkan pengertian kontrak future adalah kontrak yang serupa dengan kontrak forward, namun diperdagangkan di bursa yang diatur. Ini memberikan likuiditas yang lebih baik dan mengurangi risiko default karena adanya pihak ketiga yang menjamin transaksi. Sedangkan pengertian swap adalah kontrak di mana dua pihak setuju untuk bertukar arus kas di masa depan berdasarkan nilai yang telah disepakati. Swap sering digunakan untuk mengelola risiko suku bunga atau risiko mata uang. Kemudian, mekanisme kontrak forward. Dalam kontrak forward, penentu harga dilakukan pada saat perjanjian dibuat, sedangkan pengiriman dan pembayaran terjadi di masa depan. Hal ini memberikan fleksibilitas tetapi juga membawa risiko harga yang tidak pasti. Sedangkan untuk mekanisme kontrak future memiliki tanggal kadaluarsa yang tetap dan harga yang ditentukan di bursa. Penyelesaian dapat dilakukan secara fisik atau secara tunai, yang mengurangi risiko ketidakpastian bagi investor. Dan untuk mekanisme swap, dalam swap, pihak-pihak yang terlibat akan bertukar pembayaran berdasarkan suku bunga tetap dan mengambang, atau mata uang yang berbeda. Ini membantu dalam pengelolaan risiko yang terkait dengan fluktuasi suku bunga. Nah, aplikasi dalam manajemen risiko. Ketiga jenis kontrak ini digunakan oleh perusahaan dan investor untuk melindungi diri dari fluktuasi harga pasar. Misalnya, petani dapat menggunakan kontrak forward untuk mengunci harga produk mereka sebelum panen. Kemudian, aplikasi dalam investasi, future dan swap sering digunakan oleh trader dan investor untuk spekulasi atau hedging. Misalnya, investor dapat mengambil posisi di pasar future untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga yang diharapkan. Definisi kontrak forward. Kontrak forward merupakan perjanjian antara dua pihak untuk membeli atau menjual aset pada harga dan tanggal tertentu yang telah disepakati di masa depan. Ini adalah instrumen penting dalam manajemen risiko keuangan. Kemudian karakteristik dinegosiasikan secara langsung. Kontrak forward dinegosiasikan secara langsung antara kedua pihak tanpa melalui bursa atau pihak ketiga. Hal ini memungkinkan penyesuaian yang lebih fleksibel dalam kebutuhan masing-masing pihak. Kustomisasi sesuai kebutuhan. Salah satu keunggulan dari kontrak forward adalah kemampuannya untuk disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari kedua pihak. Misalnya jumlah aset, harga, dan tanggal penyelesaian dapat dirundingkan. Kemudian untuk risiko kreditnya, meskipun fleksibel, kontrak forward juga mengandung risiko kredit karena tidak ada pihak ketiga yang memberi jaminan atas pelaksanaan kontrak. Jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban, pihak lainnya berisiko mengalami kerugian. Contoh nyatanya adalah contoh dari kontrak forward adalah perjanjian antara perusahaan dan bank untuk membeli valuta asing pada tanggal tertentu di masa depan dengan nilai tukar yang telah disepakati. Ini membantu perusahaan dalam mengelola risiko fluktuasi dari nilai tukar. Kontrak future adalah kontrak standar yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk bertransaksi aset pada harga dan tanggal tertentu di masa depan. Kontrak ini diperdagangkan di bursa, memberikan kepastian bagi kedua belah pihak. Karakteristik utama kontrak future adalah memiliki karakteristik yang jelas termasuk standarisasi dalam hal jumlah, kualitas, dan tanggal penyerahan aset. Hal ini memudahkan perdagangan dan meminimalkan risiko ketidakpastian. Perdagangan di bursa terorganisir. Kontrak future diperdagangkan di bursa terorganisir yang menjamin transparansi dan keadilan dalam transaksi. Bursa ini juga memberikan likuidasi yang diperlukan bagi para trader. Margin account dan market to market. Kontrak future menyediakan margin account yang memungkinkan trader untuk mengontrol posisi yang lebih besar dari modal yang mereka miliki. Selain itu, mekanisme mark to market
memastikan bahwa keuntungan dan kerugian dihitung secara harian. Contohnya adalah salah satu contoh paling terkenal dari kontrak future adalah kontrak future emas yang diperdagangkan di Chicago Mercantile Exchange atau CME. Ini menunjukkan bagaimana kontrak future digunakan dalam industri komoditas. Perbandingan kontrak forward dan future. Definisi kontrak forward adalah perjanjian untuk membeli atau menjual aset di masa depan pada harga yang disepakati saat ini. Sedangkan kontrak future adalah perjanjian standar yang diperdagangkan di bursa untuk membeli atau menjual aset di masa depan. Standarisasi kontrak forward biasanya tidak standar dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan kedua belah pihak. Untuk kontrak future adalah kontrak standar yang diperdagangkan di bursa dengan spesifikasi tertentu. Ketiga, perdagangan. Kontrak forward biasanya diperdagangkan secara over the counter atau OTC, sedangkan kontrak future diperdagangkan di bursa yang terorganisir. Resiko kontra. Resiko kontrapartai lebih tinggi pada kontrak forward karena tidak ada lembaga perantara. Resiko kontrapartai lebih rendah pada kontrak future karena adanya lembaga penyelesaian. Margin. Tidak ada persyaratan margin untuk kontrak forward. Untuk kontrak future membutuhkan margin awal dan pemeliharaan margin. Untuk likuiditas, perbedaannya adalah likuiditas lebih rendah pada kontrak forward karena perdagangan yang terbatas. Untuk kontrak future lebih liquid karena diperdagangkan di bursa. Penetapan harga. Harga ditentukan secara fleksibel antara pihak yang terlibat. Untuk yang kontrak future, harga ditentukan oleh pasar berdasarkan penawaran dan permintaan. Penggunaannya umumnya digunakan oleh perusahaan untuk hedging terhadap resiko harga. Kalau untuk kontrak future digunakan oleh spekulan atau hedger di pasar. Penyelesaian untuk kontrak future, kontrak forward, penyelesaian dapat dilakukan secara fisik atau tunai tergantung kesepakatan. Untuk kontrak future, penyelesaian biasanya dilakukan secara tunai pada tanggal jatuh tempo. Hedging dengan kontrak forward dan future. Definisi hedging adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi resiko kerugian yang diakibatkan oleh perubahan harga aset dalam dunia keuangan. Hedging menjadi penting untuk melindungi investasi dan memastikan stabilitas finansial. Konsep short hedge adalah tindakan menjual kontrak future untuk melindungi aset yang sudah dimiliki. Ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan penurunan harga aset yang sudah ada, sehingga kerugian dapat diminimalisasi. Konsep long hedge adalah kebalikan dari short hedge. Dalam hal ini, seorang investor membeli kontrak future untuk melindungi aset yang akan dibeli di masa depan. Strategi ini digunakan untuk mengamankan harga saat ini dan memastikan tidak terkena dampak kenaikan harga di masa depan. Sebagai contoh adalah seorang produsen kopi melakukan short hedge dengan menjual kontrak future kopi. Dengan cara ini mereka melindungi diri dari risiko penurunan harga kopi, sehingga meskipun harga kopi turun, mereka sudah mengamankan pendapatan dari penjualan kontrak future. Kontrak swap adalah perjanjian antara dua pihak untuk menukar serangkaian arus kas yang akan terjadi di masa depan. Ini adalah instrumen keuangan yang sering digunakan untuk manajemen risiko dan perencanaan keuangan. Jenis kontrak swap ada beberapa jenis. Dalam prakteknya termasuk interest rate swap merupakan jenis kontrak swap di mana dua pihak menukar arus kas berbasis suku bunga tetap dengan arus kas berbasis suku bunga mengambang. Ini berguna untuk mengelola exposure terhadap fluktuasi suku bunga. Currency swap, arus kas yang ditukar berasal dari dua mata uang yang berbeda. Ini memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan akses ke mata uang yang lebih menguntungkan atau untuk melindungi terhadap resiko nilai tukar. Kemudian ada equity swap, melibatkan pertukaran arus kas berbasis ekuitas dengan arus kas berbasis aset lain. Hal ini sering digunakan untuk mendapatkan exposure terhadap kinerja saham tanpa harus membeli saham tersebut. Sebagai contoh adalah sebuah perusahaan mungkin melakukan interest rate swap
untuk mengubah pinjaman dengan suku bunga mengambang menjadi suku bunga tetap sehingga mengurangi ketidakpastian biaya bunga di masa depan. Interest rate swap adalah bentuk tukar-menukar arus kas yang melibatkan suku bunga tetap dengan suku bunga mengambang, seperti LIBOR. Ini berarti satu pihak setuju untuk membayar suku bunga tetap, sementara pihak lain membayar suku bunga yang bervariasi tergantung pada perubahan LIBOR. Tujuan swap adalah melakukan interest rate swap adalah untuk mengubah struktur arus kas suatu entitas dan mengelola risiko suku bunga. Dengan menukar arus kas, lebih baik menyesuaikan pembayaran mereka dengan arus kas yang mereka harapkan. Sebagai contoh adalah suatu bank dapat menukar arus kas dari portofolio pinjamannya yang suku bunga tetap dengan arus kas berbasis LIBOR. Ini dilakukan untuk mengurangi risiko suku bunga yang dihadapi bank dan untuk lebih mencocokkan arus kas keluar mereka dengan arus kas masuk dari pinjaman. Kemudian currency swap. Tujuan dari currency swap adalah untuk mengubah exposure mata uang dan mengelola risiko nilai tukar. Ini penting bagi perusahaan, terutama yang beroperasi di pasar internasional, untuk menjaga stabilitas keuangan dan meminimalkan kerugian akibat fluktuasi nilai tukar. Sebagai contoh adalah ketika perusahaan multinasional melakukan transaksi ini untuk mengubah pendapatan dalam mata uang asing menjadi mata uang domestik. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola risiko mata uang dan memastikan pendapatan mereka tetap stabil meskipun ada perubahan di pasar valuta asing. Kemudian ada equity swap. Tujuan dari equity swap adalah untuk memberikan exposure terhadap kinerja indeks saham tanpa perlu memiliki saham-saham tersebut secara langsung. Ini memungkinkan investor untuk menikmati keuntungan dari pergerakan harga indeks sambil menghindari risiko kepemilikan langsung. Sebagai contoh adalah investor institusi dapat melakukan equity swap untuk mendapatkan exposure terhadap kinerja S&P 500. Dengan cara ini mereka bisa mendapatkan manfaat dari fluktuasi harga indeks tanpa harus mengelola portofolio saham individu. Nah, untuk perbandingan sendiri antara kontrak forward dan future adalah untuk standarisasi, untuk yang kontrak forward itu tidak standar, sedangkan future adalah standar. Tempat perdagangan untuk forward adalah OTC, sedangkan future adalah bursa terorganisir. Resiko kredit di forward ada, di future itu minimal. Likuiditas di forward adalah terbatas, sedangkan di future adalah tinggi. Margin di forward tidak ada, di future ada. Baik, sekian pembahasan saya mengenai forward, future, dan swap kontrak. Terima kasih.